Memang kalau apa namanya dilayani terus, kita dikasih fasilitas tapi kita nggak diawasi juga gimana Pak ya? Kalau temuan sih pasti ada ya Pak ya, tapi ya wajar lah Pak. Halo Batu Bea Cukai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sampai jumpa kembali dengan Bea Cukai Cirebon dalam podcast episode kedua. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu pengguna jasa di Bea Cukai Cirebon yang sudah cukup lama ya. Beliau adalah Ibu Erin Masdedi. Kita sambut. Assalamualaikum Bu Erin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Erin? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah Bu Erin. Dan insya Allah bahagia ya, karena kedatangan tamu istimewa. Masya Allah. Bu Erin ini Batu Beci sekalian adalah salah satu karyawan ya dari PT Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia yang ada di daerah Plumbon Bu ya? Iya betul Pak. Yang merupakan salah satu pengguna jasa Bea Cukai Cirebon sudah cukup lama banget malah Bu ya. Oke banget Pak. Sebelum saya di sini Bu Erin sudah jadi orang Cirebon. Iya Pak, saya lahir di Cirebon emang Pak. Lahir Cirebon? Iya Cirebon Pak. Asli Cirebon Bu ya? Cirebon Pak. Nggak salah penempatan di Cirebon. Mungkin Batu BC pengen tahu nih, siapa sih sebenarnya Bu Erin ini ya? Bisa diperkenalkan Bu? Silakan. Saya seperti yang Bapak bilang tadi, saya karyawan di PT Daiwabo Fabric Industrial Indonesia yang sudah cukup lama banget. Banget Bu. Saya di Daiwabo mulai tahun 1998 Pak. Tahun 1998. Bapak udah lahir kan? Wah sudah. Sebenarnya tapi masih ABG waktu itu. Masih ABG ya. Nah itu saya udah mulai kenal sama Bea Cukai itu Pak tahun 98. Memang sebelumnya di tempat saya yang dulu juga udah kenal juga sama Bea Cukai. Tapi kita cerita yang udah saya di DI aja ya Pak. DII kita sebut biar singkat aja DI ya. Daiwabo Industrial Fabrics Indonesia. Singkatannya tuh DII Pak, bukan DV ya. Oh, S-nya hilang Bu ya. S-nya hilang ya. Jadi itu nama kerennya lah Pak. DII. Nah, itu kita dari tahun 98 itu kita masih eksportir importir umum. Oh, belum dapat fasilitas Bu ya. Fasilitasnya waktu itu ada apa ya namanya master list dari BKPM waktu mendatangkan barang-barang modal. Oh, pada saat pembangunan. Pada saat pembangunan, iya. Kemudian setelah kita mulai komersil operasi, mulai ada penjualan ekspor karena kita sebagian besar ekspor Pak ya produknya. Oh ya, produk dari DII ini dryer canvas Pak. Untuk kebutuhan apa itu? Untuk kebutuhan pabrik kertas Pak. Iya. Nah di Indonesia tuh hanya ada satu pabrik yang bikin dryer canvas ini. Satu-satunya? Iya di DII ini. Kompetitor kita dari luar negeri Pak. Kan pabrik kertas di kita juga banyak ya. Jadi pabrik kertas di Indonesia itu ya banyak juga yang menggunakan dryer canvas dari luar negeri impor ya. Impor langsung ya. Nah dari apa namanya kita mulai komersil itu kan kita belum langsung kawasan berikat Pak waktu itu. Waktu itu kita Bapak tahu Bapexta ya? Tahu. Ya, Bapexta itu. Jadi kita berhitung ketika kita ekspor, kemudian dihitung apa ya bea masuknya ya Pak ya. Bea masuknya berapa, kemudian nanti ada restitusi bea masuk dari Bintek itu. Nah, kemudian kita kan waktu ekspor pakai Bapexta itu kan dari kantor pelayanan Bea Cukai Cirebon itu kan datang ke kami ya Pak, periksa kan waktu kita staffing kan. Kemudian kita banyak dapat informasi bahwa kalau kita nih ekspornya besar, artinya lebih dari 50%, kenapa nggak coba pakai kawasan berikat aja? Dulu memang sekitar tahun 2000-an Bu ya, kurang lebih ya? Tahun 2003 ya, kalau nggak salah ya kita awal peralihan berikat. Itu. Iya, peralihan ya Pak ya. Itu ada kemudahan yang luar biasa katanya kawasan berikat. Kemudian kita sering ada asistensi dari Bea Cukai Cirebon Pak ya. Datang ke kantor terus. Karena kita PMA, kita juga kan harus kasih informasi juga tuh ke yang di sini kan direktur utamanya dari Daiwabo ya, pemegang saham. Daiwabo itu dari negara mana? Dari Jepang Pak. Ya ini PMA Jepang. Nah, Daiwabo dan dari kitanya itu
Gabungan Koperasi Batik Indonesia, Pak. Aneh kan, Pak? Kenapa kok koperasi. Gabungan Koperasi bikinnya ini gitu ya? Iya. Sebetulnya yang kita kerja sama GKBI sama Dewabo tuh nggak cuma DII, Pak. Ada beberapa pabrik lain. Di antaranya yang paling awal itu Dewabo bekerja sama dengan GKBI itu di Batang ada namanya pabriknya Primatexco Indonesia. Itu bikin kain mori, kain katun untuk batik, Bahan Pak. batik. Ya, bahan baku batik itu yang PMA-nya kerja sama Jepang, Pak. Ada juga pabrik GKBI yang pure nggak ada kerja sama Jepang, itu ada di Medari, di Jogja, Pak. Ya, itu ada di tekstil sana juga. Sama, Pak, bikinnya seperti itu juga. Bikin kain katun untuk batik juga. Ya. Tapi yang paling besar itu di Primatexco Indonesia yang di Batang, Pak. Karena pusat batik daerah sana Bu ya. Pekalongan Kan kota batik ya, Pak. Jadi awalnya mungkin itu, Pak. Mendekati ke sumber industrinya, Bu. Iya. Tapi itu juga banyak juga yang diekspor juga, Pak, hasilnya, Pak. Karena kan kerja sama Dewabo juga kan, Pak, itu. Nah, kita balik lagi yang ke DI ya, Pak ya. Jadi awalnya tahun 2003 itu kemudian kita dapat fasilitas, singkat cerita ya, Pak, setelah asistensi dan kita sering dikasih tahu ini lebih menguntungkan dengan ini gitu kan. Terus kita rasain, terus kita itu tuh alhamdulillah kita disetujui, Pak, untuk kawasan berikat ya. Mulailah kita itu ada di tahun 2023 ya. 2003 tadi ya. 2003 ya, 2003 ya. Nah, mulai itu kita merasakan betul lah, Pak ya, manfaatnya ya kan. Kalau kawasan berikat tuh banyak yang ditangguhkan, ya, Pak ya. Memang ditangguhkan dari PN itu dari segi cash flow kan terasa banget, Pak. Memang kita kalau lokal kan harus bayar pajak ya. Karena memang untuk lokal memang seperti itulah aturannya ya. Yaitu dari itu kan kita lebih intens lah berhubungan sama Bea Cukai, karena kan ada petugas Bea Cukai yang mengawasi Bu ya, di hanggar ya, Pak ya, petugas hanggar. Kemudian kita juga harus update aturan juga, karena kan dari pihak Jepang juga kan kita harus kasih tahu juga. Ya, ini pasti. Kawasan berikat tuh apa sih? Terus manfaatnya apa gitu kan? Terus kan kadang ada aturan-aturan yang suka update ya, Pak. Betul, ya. Ada yang perubahan sedikit ya, mungkin harus ada harus segera diketahui pengguna jasa juga, Bu. Iya, terutama ketika pemasukan barang kan setelah kawasan berikat kan kita juga harus harus benar-benar sesuai aturan gitu. Nggak bisa di invoice misalnya di invoice kita sebutin raw material ini tiba-tiba dia nyelipin barang apa gitu ya, nitip. Nah, itu nggak boleh gitu sebenarnya. Bisa mempengaruhi di profil perusahaan juga, Bu ya. Di Bea Cukai kan ada yang perusahaan hijau atau merah gitu. Ini bisa berpengaruh juga. Alhamdulillah kita hijau terus sih, Pak. Wah, luar biasa nih. Berarti selama ini belum pernah melakukan pelanggaran ini. Alhamdulillah, Pak ya. Tadi ada yang menarik terkait dengan interaksi Bu El ini dengan pemilik perusahaan yang dari luar negeri ya, dari Jepang. Kalau dari Jepang itu kan biasanya mereka detail, kemudian juga sangat taat aturan, dan mungkin juga tuntutan kesempurnaan atas pekerjaan itu pasti tinggi, Bu ya. Iya, betul. Ini gimana usaha Ibu, trik-trik Ibu supaya ya komunikasi antara WNA yang dari Jepang dengan juga dari Bea Cukai Indonesia ini supaya ketemu nih. Artinya kan perusahaan ini mendapatkan fasilitas dari Bea Cukai, tapi ada juga yang harus disiapkan, Bu ya, aturan-aturannya seperti apa. Nah, ini gimana Ibu menjelaskan kepada pihak pemilik ini, Bu? Awalnya kita harus informasi dulu ke beliau ya, bahwa sebelum kawasan berikat itu seperti apa, sesudah kawasan berikat seperti apa. Oh, ada perbandingannya. Terus, Bu ya. Kita ketika kawasan berikat kita dapat apa sih gitu kan? Benefitnya. Ini loh kita dapat ini. Tetapi karena kita tuh ada fasilitas dari pemerintah, berarti kita juga harus melakukan sesuatu hal. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya? Misalnya kita harus bener nih pencatatannya. Dulu kan kami sebelum kawasan berikat belum ada IT inventory kan, Pak? Ya. Itu harus banget kan IT inventory ya, mau nggak mau itu harus itu satu. Kemudian CCTV di mana-mana gitu kan, CCTV gitu kan, nggak boleh keberatan gitu, harus dilihat sama Bea Cukai di mana. Apalagi kami sekarang udah kawasan berikat mandiri kan, Pak, udah nggak dijagain sama hanggar lagi. Sudah dikasih kepercayaan lebih lah dari Bea Cukai. Ya, alhamdulillah, Pak ya. Jadi itu, Pak. Kemudian setelah beliau mengerti, terus dihitung lagi kan, pasti
ujung-ujungnya kan hitung share Ya, ekonomi gimana sih gitu dunia kan. usaha ya ujungnya harus ada ya kan, Pak? profit ya, gitu ya, ya. ya. Oh iya ternyata. Nah setelah itu mereka mengerti itu, akhirnya mereka kalau misalnya mau ada sesuatu yang di luar kebiasaan, artinya di luar kebiasaan tuh gini Pak, kalau ekspor impor, oke, beliau udah tahu kan, misalnya saya mau ada repair nih, what should I do gitu kan? Aku harus gimana nih untuk ini dokumen apa, terus kita harus minta dokumen apa ke customer gitu, supaya barang itu masuk ke Indonesia dengan cara yang benar, nggak nyalahin aturan. Nanti kita komunikasi Pak, oh ini Anda harus ini, dokumennya harus ini gitu Pak. Jadi ya alhamdulillah, ya kalau saya bilang sih orang Jepang nih taat Pak sama aturan. Tapi memang kita harus komunikatif gitu Pak. Artinya terus kemudian ada misalnya ada aturan baru ya. Oh sekarang misalnya ya kita boleh jual ekspor lebih dari 50% loh. Jadi misalnya masih ada yang belum terlayani pasar luar negeri, kita masih bisa lokal, kita bisa lah pasar lokal bisa sampai 50% misalnya. Jadi kalau ada pasar lokal yang masih belum dilayani boleh gitu. Kalau dulu kan tapi memang kami ya karena memang kawasan berikat kan memang tujuannya untuk ekspor ya Pak. Tapi memang sih lokalnya paling besar 20%. Selama ini itu Bu ya. Iya, selama ini 20%. Kadang-kadang kan agak sulit ya, bahasa peraturan itu kan sangat baku. Kadang-kadang kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kadang-kadang suka salah pengertian. Iya benar Pak. Tapi alhamdulillah sih komunikasinya lancar Pak. Jadi orang Jepang juga mau belajar bahasa Indonesia Pak. Sampai ada didatangkan guru Pak. Jadi beliau kursus juga gitu. Jadi khusus Indonesia. Iya Pak. Jadi ya saling lah. Kita juga kan sering dengar. Jadi kadang kita dengar tapi mau bicaranya susah. Berarti saya nonton film Jepang nih Bu. Enggak juga. Saya nggak seneng Pak film Jepang. Lebih senang gitu Korea. Gitu kira-kira Pak. Tantangannya gitu ya. Tapi selama ini pernah nggak ada salah pengertian, misalnya kita menyampaikan ini ternyata orang Jepang tadi menangkapnya beda gitu. Ada sih enggak Pak. Kemudian ini orang Jepang itu kan mungkin di Indonesia tuh punya paguyuban gitu. Betul, ya. Jadi ya dan pasti mereka tuh kan ada link juga ya ke mungkin kantor pusat dengan biasanya gitu. ada perkumpulan dan mereka ada pertemuan rutin kadang-kadang dengan kantor pusat juga. Jadi kadang misalnya kami belum update, beliau udah update duluan. Terus ini ada aturan ini gimana nih di kita gitu penerapannya gitu Pak. Jadi kita saling inilah. Bisa ya, selama ini memang nggak ada masalah yang berarti. Iya, nggak ada Pak, alhamdulillah. Biasa. Nah, ini berarti Bu Arin kan sudah cukup lama Bu ya berinteraksi dengan Bea Cukai tadi dari di DIY dari tahun 98. Iya. Pertama kali ketemu orang Bea Cukai itu gimana Bu? Takut, deg-degan, sampai nggak bisa tidur atau gimana nih? Paling deg-degan sih waktu di audit Pak. Oh. Justru setelah waktu ketemu Bea Cukai itu kan pertama waktu kita fasilitas master list itu kan pada saat impornya antar BKPM dan Bea Cukai kan itu kan Pak. Jadi apanya ya Pak? Ya saya juga itu ada daftar yang harus dicek oleh Bea Cukai ya kan sebelum barang itu masuk. Waktu itu bisanya dilakukannya di kantor pusat aja kan Pak. Nah waktu itulah kita ketemu sama orang Bea Cukai di kantor pusat. Kesannya gimana ya? Beda banget sih Pak sama kantor yang sekarang ya. Memang dari fisik bangunan juga kan dibuat lebih friendly kayaknya Pak ya sama pengguna jasa gitu kan Pak. Kalau dulu kan kesannya ya pokoknya gimana sih Pak kalau masuk ke kantor pemerintahan kan Pak? Serem Bu ya. Serem Pak. Apalagi kan dengernya kalau Bea Cukai itu gini gitu kan. Susah gitu lama gitu. Ya kan Pak. Iya. Tapi alhamdulillah sih Pak waktu proses pemasukan barang-barang modal itu ya lancar. Ya. Kemudian barulah ketika kita ada fasilitas Bintek itu kita di sini ketemu sama kantor pelayanan Cirebon. Tahun 2000 sebelum tahun 2003 ya, sebelum tahun 2003 Pak. Iya, awal-awal kan kita udah itu kan Pak. Itu kantornya waktu itu masih di sana Pak. Di pelabuhan Bu ya. Iya. Jadi di kita mungkin informasi buat teman-teman buat Batu Bea Cukai mungkin baru sekitar 4 atau 5 tahun kita pindah di sini. Sebelumnya memang di pelabuhan. Beda banget. Nah. Beda Bu ya? Kalau kantor pelabuhan itu ya memang kantor kalau kata orang sekarang jadul ya Pak ya. Iya. Penampilannya juga kita masuk ke ya gitu Pak
Beda lah Pak. Yang ya memang kita selalu berupaya ya memodernisasi ya semuanya Bu, nggak hanya dari penampilan juga, dari fasilitas, dari aplikasi-aplikasi. Iya. Sekarang semuanya udah aplikasi semua kan Pak. Iya, pokoknya kami berupaya supaya sebisa mungkin Bu Erin dan teman-teman pengguna jasa lain semakin Alhamdulillah, mudah. Iya. Pokoknya bea cukai yang sekarang itu beda banget Pak dibanding dulu. Iya. Berarti dulu sempat ada pengalaman ini nggak Bu nih yang bikin kesel gitu, ini bea cukai kok begini gitu? Iya pasti Pak ya, namanya orang kita hampir setiap hari kan Pak ya, ada aja apa. Tapi ya sebetulnya sih asal komunikasi kita bagus. Sebetulnya Pak ini gimana sih Pak, aturannya gini, kok mintanya seperti ini tuh apa nih Pak, kita ada yang kurangnya di mana gitu kan, terus komunikasikan kan Pak. Nah kalau tiba-tiba kan nggak ada harga mati itu kan nggak ada ya Pak. Kalau itu aturan bukannya kita mau langgar aturan, enggak, tapi Pak kita nih kondisinya seperti ini, nah supaya kita nggak melanggar itu harus seperti apa gitu yang kita lakukan, paling gitu Pak. Ya memang ya sekarang kami juga sudah mulai menyadari bahwa memang namanya ketentuan itu, apalagi kawasan berikat Bu ya, ini kan satu ketentuan, sementara jenis-jenis perusahaan kawasan berikat itu beragam. Ada tadi Ibu di tekstil, ada yang di manufaktur elektronik, ada yang otomotif, bahkan ada yang agrobisnis, kelapa sawit. Itu mungkin lebih itu lagi Pak ya. Iya, jadi memang kompleks, memang tantangannya membuat satu aturan yang menaungi semua kepentingan industri ini. Ya itu kadang-kadang di satu industri cukup sudah memadai, satu industri lain ternyata masih ada kendala gitu. Nah justru gini kami sangat terbuka sih Bu kalau ada masukan-masukan. Wah Pak kalau di industri tekstil seperti ini ketentuan ini ternyata nggak bisa. Tapi nggak apa-apa Bu, bisa disampaikan mungkin melalui kantor bea cukai setempat atau bisa langsung ke masukan ke direktur teknis terkait Bu. Ya karena kan kalau kita tuh kan nggak hanya berhubungan dengan bea cukai aja Pak ya, untuk ini ada dari Disperindak, ada dari paling kalau PMA ada imigrasi juga, ya kan Pak. Jadi inilah Pak, semuanya tuh punya aturan masing-masing. Nah kadang-kadang kan misalnya kayak itu kalau sama Disperindak sih kita hubungannya kan kita harus ada, kalau ekspor tuh seperti Form D sertifikat of origin ya kayak gitu. Terus dulu kan ada, kalau ada barang-barang yang istilahnya Pak, yang diawasi dan dibatasi itu namanya lantas. Iya ada, itu kan sebetulnya bukan dari bea cukai tapi bea cukai dititipin aturan kan Pak. Kalau seperti itu kan kita juga kan harus komunikasi juga kan dengan instansi yang terkait ya Pak ya, gitu Pak. Ya saat ini memang kita ada satu sistem Bu ya di NSW itu, ya kita merangkul semua instansi yang terkait dengan barang-barang yang terkena lantas itu bisa bergabung di situ. Memang masih tantangan sih Bu. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih mudah lah. Nah gitu. Selama ini koordinasi antar instansi juga mungkin Bu ya, jadi lebih cukup satu pintu, satu izin juga udah mudah-mudahan bisa selesai semua ya. Sama pajak juga kan Pak, kita kan sering gitu Pak, kayak kemarin kebetulan kan kami juga ada satu produk lagi Pak, kami tuh memang produk terbesar kami itu dari kanvas itu, tapi ada namanya Consolidated Rubber Spun, itu customer kami itu di Batam. Batam kan tata niaganya beda sama tempat lain. Ya kemarin tuh ada aturan yang ada hubungannya dengan faktur pajak. Nah itu Pak kadang-kadang yang iya kan. Tapi akhirnya dengan komunikasi yang baik, kita juga komunikasi ke pajak, dari sini juga kita tanya ke bea cukai gimana, akhirnya ya bisa sih. Ya mudah-mudahan kami belakangan ini beberapa tahun ini sudah ada kalau di kita namanya joint program sih Bu dengan pajak itu. Ya sebisa mungkin gimana kita aturan ini selaras lah Bu ya. Karena di bea cukai sendiri ada pungutan pajaknya juga yang terkait dengan barang-barangnya. Ya kami coba sih Bu, mudah-mudahan kedepannya makin mempermudah pengguna jasa lah. Tapi alhamdulillah lah sekarang tuh semuanya udah bebenah semua lah ya, jadi artinya lebih bagus makin baik Bu ya. Sekarang kan memang pemerintah mencanangkan mindset PNS atau ASN ini sekarang sudah harus berubah. Makanya ada tagline baru
ASN itu harus berakhlak istilahnya, harus mengakomodir kepentingan pengguna jasa. Ya, mudah-mudahan bisa kembangkan ke depan ya, nggak cuma bea cukai Bu ya, instansi lain juga bisa lebih. Nggak bisa lah bea cukai bekerja sendiri ya Pak ya, karena satu perusahaan itu nggak cuma bersinggungan dengan bea cukai aja Pak ya, pajaknya semuanya lah. Kali kok kayak banyak tenaga kerja asing kan dari imigrasi juga. Sekarang imigrasi juga luar biasa bagus juga Pak. Bu ya, udah ada perubahan yang signifikan Bu ya. Iya. Bu Erin ini kan tadi sudah sekian puluh tahun, sudah sangat lama berinteraksi dengan bea cukai. Perubahan yang paling signifikan yang Ibu rasakan dari bea cukai itu apa Bu? Apa ya? Dari sistemnya kah? Dari manusia SDM-nya kah? Dari bangunan fisiknya mungkin juga tadi saya udah sebutkan ya, dari fisik bangunan oke lah, berubah banget Pak. Sekarang kan ya dengan yang bangunan yang dulu mungkin Bapak belum pernah tahu bangunan yang dulu ya. Berarti Bapak harus kali-kali sana. Beda saya Pak. masih anak baru di sini. Kemudian kalau dari segi sistem ya sekarang kan kita kalau untuk apply apa-apa kan semua by itu semua ya, aplikasi Ceisa ya Pak ya namanya ya itu. Jadi nggak usah harus sering kesini lagi Bu ya. Iya, kalau itu kan tiap kali mau apa mesti hard copy-nya antar sini gitu kan. Sekarang nggak seperti itu Pak. Iya. Terus kami kawasan berikat mandiri kan Pak, jadi kami juga di sana nggak ada anggar yang mengawasi. Tapi ya sebetulnya bukan kemudian karena nggak ada yang mengawasi kita jadi semaunya gitu, enggak. Justru kita harus lebih hati-hati kan Pak. Ya karena kalau dulu waktu ditunggu kan kita ada apa-apa sedikit langsung tanya Pak atau Bu ini bagaimana gitu ya kan. Sekarang kan nggak seperti itu ya kan. Jadi ya paling nggak kami telepon sih ke Pabean ya Pak ya. Dan kita telepon kapan aja sih pasti selalu direspon gitu, paling gitu Pak. Kalau dulu kan apalagi sekarang kan udah gampang ya, by WA aja langsung kapanpun 24 jam. Iya, waktu kemarin Covid juga kan gitu Pak, kondisi istilahnya namanya lockdown kahar sempat juga Bu ya. Iya, saya lupa tahun lalu kita sempat mungkin sekitar bulan Oktober Bu kalau nggak salah ya. Iya itu. Terus sempat terdampak nggak Bu? Dalam hal apa nih Pak? Misalnya ekspornya jadi tertunda, kemudian barang impornya juga jadi lama tertahan di pelabuhan. Enggak sih, alhamdulillah nggak sampai ke sana Bu ya? Iya. Karena kalau ada apa kita cepet lah kita info dan kita komunikasi dengan Pabean gitu. Ya, itu memang masih jadi tantangan. Pabeannya luar biasa lah Pak. Responsif banget Bu ya. Wah, ini salut buat seksi Pabean dan jajarannya Bu Wanti, luar biasa. Dan kan bea cukai ini kan mengawasi dan melayani atau melayani dulu Pak? Mengawasi dulu Bu. Mengawasi dan melayani. Nah, luar biasa tuh mengawasi dan melayani itu bisa bersinergi Pak ya. Kan kadang kalau padahal saya bertolak belakang Bu ya. Kan, Pak, yang satu harus galak, yang satu harus senyum. Tapi galaknya juga kan pada tempatnya Pak. Tapi bukan galak sih Pak ya. Memang kalau dilayani terus, kita dikasih fasilitas tapi kita nggak diawasi juga gimana Pak ya? Tuh, harus tetap diawasi dan diaudit ya Pak ya. Tuh. Kami udah 3 kali diaudit loh Pak. Wah, selalu ada temuan Bu? Ya alhamdulillah sih. Kalau temuan sih pasti ada ya Pak ya, tapi ya wajar lah Pak. Iya. Jadi beda lah. Kalau dari SDM, Ibu lihat? Dari segi SDM juga beda Pak. Beda ya? Sekarang lebih muda-muda Bu ya? Lebih muda-muda, Kalau saya ya tengah-tengah lah Bu. Kalau dulu gaptek, sekarang nggak ada yang gaptek Pak. Wah, malah kita yang merasa gaptek Pak. Sekarang masih ABG Pak. Cepet Bu. Tapi ilmunya luar biasa. Semangatnya Bu. Saya sendiri banyak belajar dari teman-teman kan ya. Ada Mbak Ismi, halo Mbak Ismi. Ada Mbak Sinta, halo Mbak Sinta. Ini yang bikin saya semangat gitu tiap hari masuk aja ya Mbak Eka, terus teman-teman di bawah. Memang ya alhamdulillah sih Bu, lebih dari 50% pegawai bea cukai, nggak cuma di Cirebon, di seluruh Indonesia juga generasinya yang usianya di bawah 35 tahun. Nah, saya tanya Pak, kalau untuk menjadi pegawai bea cukai itu apakah harus sekolahnya di STAN? Oh, siap. Jadi ada beberapa alternatif jalur penerimaan Bu ya di bea cukai. Yang pertama memang biasanya dari
kampus STAN, karena memang kebutuhan utama dan sistem pendidikannya pun sudah disesuaikan dengan kebutuhan bea cukai. Itu yang masuknya susah banget itu ya Pak ya? Sebenarnya nggak susah kalau buat yang bisa. Oh iya, kalau yang buat yang diterima pasti bilangnya nggak susah ya Pak? Tapi kadang-kadang rezeki juga Bu. Iya, Ya, Pak, ya. Mungkin pada saat, kalau mungkin ada orang pintar tiba-tiba pada saat ujian masuknya ternyata ada kendala dia sakit atau apa, ternyata Bisa ya Pak nggak ya? bisa maksimal, akhirnya nggak masuk, ya sekali lagi mungkin jodohnya nggak di situ. Iya, betul Pak, iya. Itu yang pertama memang di STAN. Yang kedua ternyata kan STAN juga kan terbatas Bu. Biasanya untuk akuntansi ya mempelajari akuntansi aja, yang di bea cukai juga mempelajari teknis bea cukai. Sementara di bea cukai sendiri kebutuhannya banyak Bu. Bea cukai butuh ahli kimia karena harus ada orang yang bisa beridentifikasi. Untuk kita ada laboratorium ya Pak iya ya? ada lab bea cukai. Kita butuh ahli kimia dan itu kan di STAN nggak ada. Iya. Makanya kita bisa ikut kadang-kadang dari D3 jurusan kimia atau dari S1. Ada juga dari sastra Inggris, sastra Mandarin, sastra karena ya kita kan global Bu ya, bea cukai itu kan salah satu organisasi yang ya di hampir seluruh negara ada. Iya, betul. Kita ada induk organisasi namanya WCO kan, seluruh dunia. Jadi pengguna jasa kita juga ya banyak. Seperti tadi di Wabu kan juga dari Jepang. Iya. Kemudian banyak juga dari kawasan berikat kita ya dari Korea juga ada. Nah itu kan juga supaya lebih ya tadi memperlancar komunikasi ya kita ikut juga dari sastra Jepang, sastra Korea, sastra Mandarin. Ada juga dari psikologi juga kita terima. Jadi memang jurusan kebutuhan keahlian yang tidak dipelajari di STAN ya kita dari S1 dan dari D3 khusus. Ya, betul. Bahkan dari perkapalan juga Bu, kita kan punya sarana operasi kapal betul. patroli. Nah itu kita butuh dari SMK perkapalan dari teknik perkapalan gitu. Jadi nggak cuma di STAN. Nggak serta-merta dari STAN ya Pak Betul. ya? Mungkin nanti kalau mohon maaf putra Ibu sudah masih sekolah Pak, masih SMA. Iya. Nah, mungkin nanti bisa dipersiapkan kalau memang berminat jadi punya anak pegawai cukai, atau kalau mau punya menantu pegawai cukai sudah. Iya boleh ya Pak. Saya bisa pesan Bu dari sekarang. Sekarang kan bea cukai goes to school juga Ya, ada ya. itu salah satu program kami Bu. Iya. Ada goes to school, goes to kampus, goes to customer, goes to MKM ya Pak ya, sekarang ya. Sekarang nih Masya lagi Allah, ya lagi apa ya? Difokuskan memang ke UMKM. Betul. Karena memang ternyata UMKM inilah yang daya tahannya itu luar biasa. Iya benar ya. Kemarin masa pandemi, yang perusahaan besar itu, industri besar banyak yang kolaps ya Pak ya. UMKM masih tetap jalan. Tetap jalan, ya betul. Nah ini kan ya mudah-mudahan kondisi sudah mulai membaik Bu ya, walaupun sekarang ternyata ada sedikit meningkat lagi, ya mudah-mudahan nggak sampai seperti tahun-tahun sebelumnya. Nanti kita coba bangkitkan lagi nih, pemerintah juga, bea cukai termasuk salah satunya diwajibkan membantu mendampingi UMKM, asistensi. Iya, itu luar biasa Pak. Kalau yang dulu kan baru dari perusahaan swasta ada program CSR ya Pak ya. Itu kan juga luar biasa membantu. Sekarang justru kalau dari pemerintah sendiri, dari bea cukai, dari pajak ikut untuk memberi asistensi apa ke UMKM itu pasti akan. Ya kita hampir semua instansi Bu, kita nggak cuma bea cukai. Iya, saya lihat juga seperti itu. Kemarin juga dari karantina, dari BI pun kami sudah kerjasama. Dari pajak juga saya lihat tuh di etalase pajak tuh ada yang produk-produk UMKM tuh dipajang tuh Pak, pajak tuh. Kami rencananya mau. Kalau di bea cukai belum ada loh Pak. Sedang diusahakan Bu. Jadi kami sudah menentukan tepat posisinya, tinggal nanti kita rombak sedikit biar etalasenya. Nanti kalau Bu Erin main ke sini bisa, wah ini ada. Ada kopi binaannya bea cukai, ada kopi. Ada jamu-jamu tradisional, ada sampai ada nasi liwet Bu. Oh ada nasi liwet ya Pak ya? Kemarin minggu lalu kita baru pelepasan ekspor perdana Bu. Kopi kerajinan keramik genteng dari Gerabah Jatiwangi, nasi liwet juga ke Jerman. Nasi liwet Pak? Ada. Terus gimana ngirimnya tuh Pak?
Nasi liwet dikirim ke sana. Dia pengemasannya khusus, iya, jadi iya, di sana iya, bisa oke, tinggal oke. olah sedikit Tinggal udah. dimasukin ke microwave gitu ya, biasanya gitu ya. Sekarang kan Pak, udah iya, kayak betul, kalau kita di betul. Indomaret kan kadang udah siap masuk Iya, menulis iya, kan. iya, betul, betul, betul. Itu dari Cirebon ya Pak ya? Dari Majalengka. Oh iya, iya. Cirebon ini kami lagi coba juga cari industri-industri yang terutama yang berpotensi untuk ekspor Bu ya. Kami dampingi, ya mudah-mudahan bisa sampai ekspor secara rutin Bu. Tantangannya di situ. Iya. Ya, mudah-mudahan ya Bea Cukai sendiri ya mungkin juga yang Batul BC ini bisa ada yang berminat untuk punya UMKM ya, Bu ya. Bisa hubungi ke sini ya bisa Pak ya. Kesini, bisa langsung hubungi WA kita, bisa ke website kita. Berarti kalau saya mau ikutan juga boleh ya Pak? Boleh, Bu Erin kan juga paling ya nih, saya dapat kabar Bu Erin nih ada usaha sampingan. Silakan Bu, kalau memang ya nggak hanya Bu Erin, mungkin dari teman-teman Bu Erin bisa. Iya, betul Pak. Insya Allah kami dukung Bu, kami bantu. Iya, terima kasih Pak. Erin, kita kembali lagi ke Bea Cukai. Saat ini Bea Cukai Cirebon sedang berupaya Bu ya, meraih predikat WBBM. Iya Pak. Jadi WBBM itu wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Jadi tahun 2019 Bea Cukai Cirebon sudah berhasil meraih predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi. Nah, tahun ini kita berusaha meningkatkan lagi, nggak hanya bebas dari korupsi, tapi kita bisa melayani pengguna jasa dengan maksimal. Ya tadi, dari kita dituntut untuk memperbaiki, selalu memonitori, mengevaluasi layanan-layanan Bea Cukai supaya lebih baik lagi. Misalnya janji layanan dari sebelumnya 3 hari bisa dipercepat, dipermudah. Saat ini ya kita sudah ada beberapa peningkatan, bukan peningkatan ya, ada inovasi buat membuat aplikasi biar jadi pengguna jasa gak usah repot-repot kalau misalnya mau kirim surat gitu. Iya, betul. Kita ada aplikasi itunya. Ya upaya kami lah Bu. Betul. Saya mau minta dukungan, pendapat dan dukungan dari Bu Erin nih. Bu Erin, gimana nih kalau Bea Cukai yang dilayani Bea Cukai itu kan nggak cuma perusahaan-perusahaan aja Pak ya? Betul. Itu apa aja sih Pak? Di kita pengguna jasanya beragam Bu, dari pengguna fasilitas seperti Bu Erin yang dari kawasan berikat, ada juga importir, eksportir, kemudian perusahaan pelayaran, sampai masyarakat umum. Nah ya itu apa? Jadi yang dari luar negeri yang membawa handphone, yang emailnya itu harus diaktifasi. Ya, nah itu saya juga bahkan saat ini mungkin setiap hari itu selalu rata-rata ada 5 atau 6 masyarakat yang membatasi kita buat mengurus email tadi. Dan mungkin insya Allah kalau nggak ada halangan Bandara Kertajati juga Bu, kita mau aktifkan, mau aktif lagi, mudah-mudahan juga kalau sudah berjalan. Nanti kan ada masyarakat Jawa Barat nih seputar Cirebon, kalau mau jalan-jalan ke luar negeri, mau umroh. Bisa. Dulu udah pernah sih Pak. Pernah sempet Bu ya. Karena pandemi jadi stop. Nah, mudah-mudahan nih sudah ada rencana untuk berkegiatan lagi ya. Nanti Bea Cukai ada di sana juga mengawasi. Beragam Bu. Nah itu berarti yang diukurnya tuh pelayanan untuk semua itu Pak ya. Berarti luas banget ya Pak ya. Bahkan nanti Bea Cukai harus mempermudah akses dari masyarakat, dari pengguna jasa. Kalau nggak hanya kalau mereka ingin melakukan kegiatan, misalnya mau ekspor mau impor, tapi kalau mereka ada keluhan juga harus dipermudah Bu. Kita harus beritahu nih kalau ada keluhan harus ini salurannya dari website kita, dari WA kita. Itulah artinya Bea Cukai ini dituntut untuk semakin memanjakan pengguna jasa. Luar biasa ya Pak. Makanya kami mohon dukungannya nih Bu Erin. Mungkin kalau dari perusahaan-perusahaan, kan kita juga ada ya paguyuban yang untuk kawasan berikat ya Pak ya. Saya rasa sih dari teman-teman juga kalau cerita ya luar biasa sekarang perubahan pelayanannya lebih bagus gitu ya Pak ya. Jadi ya kami sih kalau dari kami nih ya kawasan berikat ya kita lah ya pasti ini Pak merasakan ini banget lah pelayanan Bea Cukai ini keren lah ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih teman-teman Bea Cukai Cirebon. terima kasih Bea Cukai ya.
Ya sekali lagi mohon dukungan Bu ya. Iya, Semoga iya. kita tahun ini bisa sukses meraih predikat itu. Yang intinya pelayanannya akan lebih baik lagi. Iya, iya betul Pak. Nah, terakhir Bu Erin, Ya. kami mohon pesan-pesannya nih buat rekan-rekan pegawai Bea Cukai, nggak hanya di Cirebon, mungkin teman-teman Iya. Bea Cukai yang lain. Ini kan banyak yang muda-muda nih Bu. Kira-kira apa nih pesan dari sosok yang sudah berpuluh-puluh tahun berinteraksi dengan Bea Cukai? Silakan. Yang sudah baik dipertahankan, Siap. atau mungkin harus lebih baik lagi dengan inovasinya, dengan ya. Kemudian kalau yang masih belum baik ya harus dirubah jadi lebih baik lagi. Harus saya introspeksi Bu ya. Iya, seperti itu. Itu aja sih Pak. Nah teman-teman BC, mohon dicatat tadi. Yang pertama harus berinovasi, yang kedua harus sering-sering berintrospeksi. Luar biasa. Terima kasih Pak. Mbak In, nggak kerasa sudah cukup lama ya? Berapa menit ini Mbak Ismi? Setengah jam. Wah luar biasa nih. Sekali lagi terima kasih Bu Ain atas Pak. Kami juga terima kasih waktunya ya, walaupun sibuk-sibuk datang ke sini dari Plumbon. Iya. Mohon maaf merepotkan. Terima kasih banyak sharing-sharing pengalamannya Bu. Terima kasih masukannya. Kita juga terima kasih Pak. Sobat Backbone, cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu Erin atas waktunya, atas pengalamannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.